Nah, yang selanjutnya adalah prinsipnya evidence based decision making. Artinya dalam pengambilan keputusan itu menggunakan data, baik internal maupun eksternal. Jadi tidak asal menentukan. Artinya organisasi ini harus punya data. Nah, datanya dari mana? Harus di-create, harus dibuat. Ibu Bapak semua, terima kasih. Di presentasi yang kedua ini, saya akan coba sharing ya, sharing pengalaman tentang bagaimana manajemen mutu masjid. Dan hari ini kita akan membahas kurang lebih ada 4 agenda ya, yang saya buatkan online. Jadi paling tidak yang pertama adalah tentang latar belakang, kenapa kita harus melakukan manajemen mutu ya. Yang kedua tentang dasar tata kelola masjid, jadi paling tidak kita harus tahu fungsi dasar dan komponen masjid. Setelah itu kita akan lanjut diskusi tentang manajemen mutu masjid itu sendiri, tentang konsep, definisi, prinsip maupun prosesnya. Nah, yang terakhir adalah tentang implementasinya. Ini adalah gambar Masjid Nabawi di Madinah, di mana Rasulullah dan para sahabatnya saat itu memfungsikan masjid untuk semua pusat kegiatan. Memang fungsi utama masjid adalah sebagai pusat peribadatan atau tempat ibadah, karena sesuai dengan asal katanya, masjid itu berasal dari kata sujud, artinya tempat bersujud. Dan aktivitas yang lain adalah cerminan atau efek daripada sujud yang dilakukan di masjid itu. Antara lain di masjid saat itu digunakan sebagai Baitul Mal, pusat pendidikan, pusat informasi, pusat pertolongan umat, bahkan pemerintahan ya, dan juga pengembangan ekonomi, penyelesaian sengketa, tempat menginap musafir, dan bahkan untuk merawat orang sakit. Nah, itu ya gambaran apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya di zaman itu dengan sebuah masjid. Dan ini yang ingin kita coba ketengahkan kembali. Bagaimana kita dapat menciptakan masjid-masjid kita menjadi masjid yang berdaya. Masjid yang mempunyai kemanfaatan dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Baik, selanjutnya ini tentang potret potensi masjid di Indonesia. Jadi ini data yang saya dapatkan dari Kementerian Agama tentang data masjid dan musola yang ada di Indonesia. Nah, ini bagi kami, ini adalah potensi bagi umat Islam. Seperti yang tadi dikemukakan Pak Dadu, bahwa umat Islam di Indonesia itu punya potensi yang besar. Karena dari jumlah populasinya besar, dan jumlah masjidnya juga besar. Nah, bahkan dari data Dewan Masjid Indonesia, disebutkan bahwa di Indonesia ada kurang lebih 800.000 masjid di Indonesia. Jadi ini sebagai titik simpul umat yang akan berpotensi untuk meningkatkan atau memajukan peradaban Islam di Indonesia. Dan selanjutnya, nah setelah potensi kita lihat sekarang problematika ya, mungkin bahasa istilah saya krisis yang ada di masjid, yang hampir mungkin semua dari kita yang ada di sini mengalami pada saat melakukan khidmat kepada masjid. Antara lain satu tentang sistem. Nah, seringkali di organisasi atau lembaga DKM ada kekurangan sistem dalam administrasi atau dokumen maupun rekaman ya. Ini tidak berlaku bagi semua masjid ya, tapi ada beberapa masjid yang memang mungkin perlu untuk meningkatkan di sisi sistem ini. Keuangan, laporan, dan monitoring, peningkatan yang berkelanjutan atau improvement. Yang kedua tentang SDM. Nah, tadi sempat disinggung oleh Dr. Dadu tentang SDM, bagaimana HCM dan masjid. Dan saya sependapat bahwa di lembaga yang nirlaba, kadang memang kita dihadapkan dalam satu dilema ya, bahwa teman-teman yang
bergabung untuk berkhidmat ini berbasiskan sukarela, ikhlas, datang dari hati untuk membantu mengelola masjid. Nah, di lain sisi ada sebuah pertanyaan tentang kompetensi pada saat kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang memerlukan spesifikasi kompetensi. Nah, ini kadang menjadi dilema di kepengurusan. Yang kedua, kepengurusan atau organisasi itu sendiri. Terus ada tentang bagaimana memilih imam, bagaimana meningkatkan kualitas keilmuan para imam, dan juga mungkin bagaimana mendidik atau memulai regenerasi dari generasi penerus, atau mendatangkan para remaja atau pemuda untuk lebih aktif di masjid. Yang selanjutnya tentang sarana dan prasarana. Nah, ini seringkali kita dihadapkan pada satu dilema tentang kondisi keuangan yang ada dan kebutuhan untuk memperluas tempat ibadah misalkan, karena jumlah jemaah yang semakin hari semakin meningkat. Tentang kelengkapan ibadah, bagaimana merawatnya, bagaimana kita mengatur SDM di teman-teman marbot ini agar mampu merawat semua aset yang ada di masjid, misalkan tempat wudhunya, kamar mandi, terus fasilitas yang lain. Tentang kebersihan, kenyamanan, dan keamanan, itu kadang menjadi pertanyaan dalam kegiatan organisasi DKM. Yang berikutnya adalah kegiatannya. Nah, ini seringkali memang ditemui dilema bahwa kegiatannya mungkin dalam tanda kutip kurang bersemangat gitu ya, karena mungkin kita tidak melibatkan atau tidak ada keterlibatan secara langsung dari jamaah pada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masjid. Yang selanjutnya adalah eksistensi, bagaimana masjid ini menjaga eksistensinya agar tetap dipercaya, agar tetap amanah, dan itu semua diperlukan usaha-usaha dari para pengurusnya untuk meningkatkan eksistensi masjid itu sendiri. Dan berikutnya adalah membuat program kegiatan. Nah, ini yang mungkin perlu fokus dan serius ya bagi pengurus masjid untuk melakukan perencanaan. Nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang perencanaan program kegiatan. Kalau sudah direncanakan, dikerjakan, dan dievaluasi. Nah, ini seringkali menjadi dilema atau tantangan bagi pengurus masjid untuk melakukan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Baik, kita langsung saja ke dasar tata kelola masjid. Jadi kita sudah tahu bagaimana sejarah masjid di zaman Rasulullah, terus potensi masjid di Indonesia dan juga dengan problematikanya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan manajemen mutu masjid, kita harus tahu dulu tentang dasar tata kelola masjid. Jadi kurang lebih ada tiga. Jadi ada tiga fungsi dasar masjid. Nah, yang pertama adalah fungsi imaroh atau kegiatan memakmurkan, yang di dalamnya termasuk kegiatan peribadatan, yaitu ibadah ya, sholat berjamaah, terus tilawah Al-Quran, dan kegiatan ibadah yang lain di masjid dalam rangka memakmurkan masjid. Yang kedua pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan Hari Besar Islam. Itu fungsi imaroh. Yang kedua adalah fungsi idaroh atau manajemen, tata kelola. Bagaimana melakukan perencanaan seperti yang tadi, perencanaan program kegiatan, bagaimana perencanaan keuangan yang berhubungan dengan Baitul Mal nanti, dan juga struktur organisasi masjid itu sendiri. Dan yang termasuk fungsi idaroh adalah administrasi. Nah, seperti dokumentasi, SK, terus dokumentasi kegiatan dan lain-lain. Nah, termasuk di dalamnya. Laporan, termasuk laporan keuangan, bagaimana pengawasan dan pembinaan itu dalam domain fungsi idaroh. Dan yang selanjutnya adalah fungsi ketiga, fungsi dasar masjid adalah sebagai riayah atau pemeliharaan dan pengadaan fasilitas. Pemeliharaan bangunan dan peralatan masuk di dalamnya ya. Terus lingkungan masjid,
kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, bahkan bagaimana penentuan arah kiblat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum kita melakukan tata kelola, kita harus mengerti tentang fungsi dasar masjid itu sendiri, yaitu ada 3, fungsi imaroh, idaroh, dan fungsi riayah. Dan selanjutnya, komponen masjid. Jadi kalau kita sudah tahu tentang fungsinya, kita harus tahu juga tentang komponennya. Nah, sekarang kita mulai dari fungsi imaroh. Fungsi imaroh itu yaitu menyangkut kegiatan jamaah ya, dalam ibadah, tarbiyah atau pendidikan, ekonomi maupun santunan sosial. Dan yang kedua adalah idaroh. Apa saja di dalamnya? Komponen itu adalah ya tentang kelembagaan itu sendiri atau struktur organisasi dari DKM atau yayasannya gitu ya. Kepengurusan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban keuangan masjid. Nah, ini disebut komponen ruhi atau ruhiyah. Jadi ada 2 komponen, satu komponen ruhiyah dan 2 adalah komponen fisik atau riayah. Nah, di komponen riayah ini yaitu yang berkaitan dengan pemeliharaan fisik masjid. Jadi contoh, bagaimana kebersihan tempat wudhu, bagaimana kebersihan toilet, bagaimana pemeliharaan aset-aset masjid, misalkan sound system, terus TV, proyektor, sapu, dan lain-lain gitu ya. Itu termasuk dalam komponen masjid riayah. Dan juga ruangan-ruangan lain gitu ya, selain ruangan ibadah, misalkan kamar mandi, terus mungkin tempat pertemuan, ataupun ruang lain yang mendukung kenyamanan ibadah di masjid. Nah, jadi selain fungsi ada 3 komponen juga yang di masjid itu merupakan komponen yang terintegrasi atau terpadu satu dengan yang lainnya. Baik, sebelum kita menuju ke manajemen mutu, sedikit saya sampaikan, Ibu Bapak semua peserta yang ada di sini mungkin sudah familiar ya. Selama ini kita sering mendengar istilah manajemen masjid. Nah, kita ingin menyampaikan bahwa ada perbedaan antara manajemen masjid dan manajemen mutu masjid. Di mana manajemen masjid itu fokus terhadap fungsi, tujuan, dan hasil akhir. Nah, di manajemen masjid ini adalah memaksimalkan komponen masjid yang 3 tadi, idaroh, imaroh, dan riayah. Nah, sekarang apa bedanya dengan manajemen mutu masjid? Manajemen mutu masjid ini fokus terhadap proses dan mutu. Mutu itu tentang pengukuran, ya, tentang ukuran atau standar yang akan dicapai oleh sebuah organisasi sebagai sasaran mutu yang telah disepakati ya antara organisasi dan jamaahnya. Nah, di manajemen mutu masjid ini kami mencoba mengadopsi ya proses mutu dari ISO 9001-2015 dalam membangun manajemen mutu masjid yang sudah pasti kita sesuaikan dengan syariat Islam yang berlaku dan kita terapkan di masjid. Nah, sampai saat ini manajemen mutu masjid ini memang belum ada sertifikasinya di negara kita ya. Artinya manajemen mutu masjid sebagai sebuah sertifikasi. Oleh karena itu kita mencoba sebuah langkah ini, membantu organisasi atau lembaga, DKM, yayasan, ataupun apapun untuk mendapatkan cara yang efektif dan efisien dalam melaksanakan semua kegiatan dalam organisasi. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu tentang manajemen masjid itu sendiri. Baik. Di dalam manajemen mutu masjid, kita harus tahu tentang definisi atau istilah tentang manajemen mutu itu sendiri. Jadi, kata manajemen itu mempunyai arti bahwa kegiatan pengalokasian sumber daya melalui fungsi 1 perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara efektif dan efisien
untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini biasanya diterjemahkan dalam visi dan misi serta sasaran mutu. Dimana kalau saya kutip dari Hindle tahun 2008, bahwa manajemen itu do the things right. Jadi melakukan sesuatu dengan benar. Kalau melakukan sesuatu dengan benar berarti ada prosesnya, ada caranya, atau proses dan mutunya. Nah, sekarang kata kedua yaitu mutu. Mutu itu berarti adalah derajat sejauh mana seperangkat karakteristik yang melekat dari sebuah objek memenuhi persyaratan. Ini kami kutip dari ISO 9001/2015. Artinya apa? Bahasa sederhananya menggunakan mutu itu adalah menggunakan ukuran. Artinya semua kegiatannya terukur. Anda punya satu ukuran yang nanti ukuran ini akan digunakan dalam penilaian untuk meningkatkan hasil atau layanan dari sebuah organisasi. Nah, jadi kalau digabung, manajemen mutu itu adalah serangkaian arah, kebijakan, dan pengaturan kegiatan dalam pengelolaan organisasi. Mulai dari 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, dan pengendaliannya. Yang ketiganya ini terintegrasi dalam rangka mencapai tingkat mutu tertentu, yaitu kepuasan jamaah. Jadi karena manajemen mutu ini kita terapkan di masjid, maka yang menjadi pelanggan kita adalah jamaah. Jadi capaian tingkat mutu dari sebuah organisasi masjid adalah kepuasan jamaah. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, di dalam manajemen mutu dari ISO 9001/2015, kita tahu bahwa ada 7 prinsip manajemen mutu yang harus kita tahu ya. Jadi tadi itu tentang definisi istilahnya. Sekarang kita harus tahu juga nih, prinsipnya apa sih? Prinsip manajemen mutu itu apa sih? Sebelum kita lanjut ke yang lebih teknis gitu ya. Prinsipnya itu ada 7. 1, customer focus atau fokus ke pelanggan kita. Jadi mengenali profil dan kebutuhan jamaah. Contoh, misalkan ada jamaah yang berusia lanjut, mohon maaf ya, di masjid kita, maka pengurus itu harus fokus ke kebutuhan jamaah ini, misalkan menyiapkan kursi, terus menyiapkan tangga dan jalan yang memudahkan jamaah ini untuk mencapai lantai masjid. Nah, ini merupakan fokus-fokus kepada customers. Memberikan layanan terbaik pada jamaah. Nah, jamaah itu siapa? Jamaah itu ya semua yang hadir di masjid melakukan ibadah, melakukan kegiatannya, termasuk wakif atau yang berwakaf ya, termasuk muzaki yang memberikan zakat, infak, sodakoh, ataupun yang menerima zakat atau mustahik yang di 8 asnaf itu. Nah, mereka semua ini adalah customer kita atau pelanggan kita ya. Dari jamaah-jamaah ini yang harus kita perhatikan kebutuhannya. Yang kedua prinsipnya apa? Leadership. Jadi manajemen mutu itu tentang leadership. Leadership itu apa? Dari sebuah organisasi, maka semua pimpinan organisasi ini bersama-sama ya menentukan sasaran mutu nih. Sasaran mutu arah untuk mencapai sebuah tujuan baik dari visi, misi maupun strateginya. Jadi sasaran mutunya apa? Ya kembali lagi ke customer focus, kebutuhan jamaahnya apa. Nah, ini yang dijadikan sasaran mutu. Yang ketiga adalah engagement people atau melibatkan semua sumber daya manusia, termasuk pengurusnya, karyawan, marbot, jamaah, melibatkan mereka semua secara aktif dalam memakmurkan masjid. Kata kuncinya adalah kontribusi dan kolaborasi. Nah, jadi dari dalam sebuah organisasi masjid yang menerapkan manajemen mutu, mereka akan selalu melibatkan semua sumber daya manusia untuk secara aktif dalam memakmurkan masjid. Yang keempat adalah proses. Baik, sudah tampil ya? Sudah. Ya. Nah,
Saya lanjutkan tentang improvement. Jadi ada perbaikan terus-menerus. Tadi sempat disinggung di awal oleh Dr. Dadu bahwa ya kita harus melakukan perbaikan ya, memperbaikan diri secara terus-menerus. Proses approach-nya belum? Oh, proses approach ya. Proses approach itu adalah memastikan semua aktivitas unit itu divisi, departemen atau bagian dalam organisasi masjid ya, untuk bersinergi secara aktif dan efisien sesuai fungsi masing-masing. Karena masing-masing divisi ini kan punya tugas dan fungsinya ya, atau tupoksinya yang masing-masing. Tapi mereka melakukan tugasnya secara terpadu. Nah, prinsip berikutnya adalah improvement. Jadi kalau organisasi masjid menerapkan manajemen mutu, mereka akan melakukan improvement atau melakukan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kepuasan jamaah. Nah, yang selanjutnya adalah prinsipnya evidence-based decision making. Artinya, dalam pengambilan keputusan itu menggunakan data, baik internal maupun eksternal. Jadi tidak asal menentukan. Artinya, organisasi ini harus punya data. Nah, datanya dari mana? Harus di-create, harus dibuat. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi kita sudah cukup mudah ya untuk membuat misalkan survei. Kita bisa menggunakan Google Form untuk melakukan survei kepada semua jamaah masjid kita, ataupun menggunakan website, menggunakan fungsi WhatsApp misalkan, itu pun kita bisa melakukan pengumpulan data dari jamaah. Data ini dari mana? Dari misalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebuah masjid. Nah, ini dimintakan pendapat jamaah, bagaimana kepuasan jamaah tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya, prinsipnya apa? Relationship management. Nah, prinsipnya organisasi itu harus membina hubungan baik dengan semua pihak yang membantu masjid. Pihaknya itu apa aja? Misalkan PLAS, lembaga amil zakat yang bekerja sama dengan masjid gitu ya, ataupun supplier atau pemasok, dan juga nazir atau pihak-pihak yang bertugas sebagai pengelola wakaf. Nah, itu tadi prinsipnya. Jadi ada 7 prinsip manajemen mutu yang bisa diterapkan di organisasi masjid. Nah, kalau kita sudah tahu prinsipnya, maka kita akan menuju prosesnya. Ya, jadi kita harus tahu juga proses dari manajemen mutu itu apa aja. Nah, jadi ada 7 juga, tapi yang utama adalah mungkin yang kita kenal semuanya ini ya. Plan, do, check, action. Ya. Ini masih tampil ya layar saya? Bagus Pak, tampilannya bagus. Oke, baik. Yang pertama, organization and its context. Artinya apa? Organisasi membuat sasaran mutu, jelas dan terukur gitu ya, yang harus dicapai dan disepakati oleh jamaah. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Dadu di awal. Jadi ya memang harus punya ukuran, punya satu ukuran dari sebuah giat gitu ya. Yang kedua expectation. Pak Farid. Jadi contohnya gini Ustaz. Misalkan dalam satu kegiatan kepanitiaan Idul Fitri atau Ramadan gitu ya. Jadi di awal sebelum melaksanakan kegiatan kepanitiaan kita harus menentukan sasaran mutunya dulu. Misalkan dari 10 hari terakhir didapatkan data, ini sekali lagi ke prinsip tadi ya, decision makingnya harus dengan data gitu. Jadi data dari tahun sebelumnya bahwa sholat 10 hari terakhir itikaf di masjid itu membludak, tempatnya nggak cukup lagi. Nah, ini sudah menjadi tugas dari pengurus untuk menentukan sasaran mutu di tahun berikutnya. Nah, jadi dari 1000 jamaah kita harus meluaskan tempat ibadah ini menjadi 2000 jamaah misalkan. Nah, itu menjadi sasaran mutunya, Ustaz. Yang kedua, misalkan di saat Ramadan itu saat orang bersemangat untuk bersedekah. Nah, ini bisa juga dijadikan sasaran mutu bahwa panitia Ramadan Idul Fitri mempunyai sasaran mutu untuk meningkatkan penerimaan dan distribusi ya. Penerimaan dan distribusi ZIS, zakat infak sodakoh itu 40% misalnya. Ini hanya contoh ya. Hanya contoh yang pasti harus disesuaikan dengan organisasinya masing-masing. Baik,
selanjutnya adalah expectation atau menentukan cara masjid bagaimana sasaran mutu tersebut diukur. Nah, tadi kan sudah dibuat sasaran mutunya. Nah, sekarang ekspektasinya apa? Bagaimana sasaran mutu tadi diukur gitu. Nah, seperti tadi, kalau 2000 jamaah berarti perlu penambahan sekian meter persegi, butuh berapa semen, butuh berapa bata. Nah, itu semua merupakan parameter-parameter pengukurannya. Yang ketiga prosesnya apa? Leadership. Leadership itu artinya apa? Ada dukungan pimpinan organisasi nih dari top management ya dari sebuah organisasi dalam mengambil tindakan untuk mengukur sasaran mutu yang tadi. Jadi panitia tidak menentukan sendiri, tapi bersama-sama dengan pimpinan organisasi. Artinya keputusannya menjadi sebuah keputusan organisasi. Nah, berikutnya ini yang menjadi proses utamanya. Plan, do, check, action. Plan itu planning, ya, Ya, lanjut Pak. perencanaan ya, merencanakan, yaitu pembuatan program kerja. Contoh tentang jenis kegiatan, waktu, biaya gitu ya, termasuk manajemen risikonya. Yang kedua, support and operation. Jadi ini sudah masuk ke do-nya, melaksanakannya, yaitu memastikan pelaksana organisasi yang tadi atau hariannya memiliki kompetensi atau keahlian yang sesuai. Ini saya nyambung yang tadi, jadi kompetensi itu memang menjadi bukan dilema ya, artinya tantangan ya yang harus dihadapi oleh pengurus dengan kondisi organisasi nirlaba saat ini. Yang ketiga, performance evaluation. Ini masuk ke proses cek. PDCA, kita masuk ke C-nya nih, ke ceknya. Bagaimana melakukan evaluasi terhadap aktivitas organisasi. Nah, jadi yang tadi bisa survei tentang kemanitiaan ini, survei ke jamaahnya, bagaimana sarana dan prasarana berbuka bersama, atau iftar bersama, sahur bersama, itu bagaimana, semuanya harus dicari datanya, didapatkan datanya, feedback dari jamaah. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu improvement atau melakukan perbaikan secara terus-menerus gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan plan, do, check, action dari proses manajemen mutu. Dan ini dilakukan terus-menerus, berputar. Setelah direncanakan dikerjakan, habis dikerjakan dievaluasi, setelah dievaluasi di improvement. Nah, itu tentang proses manajemen mutu. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit singgung tentang implementasi. Tadi itu sedikit tentang konsep ya, konsep maupun sedikit teoretikalnya. Nah, sekarang bagaimana kita sebenarnya menerapkan proses 3M di organisasi gitu. Nah, ini yang seperti tadi, plan, perencanaan ini memang harus. Kita harus mempunyai rencana. Jadi organisasi itu harus mempunyai rencana. Rencananya antara lain apa ya? Dengan cara identifikasi, analisa, melakukan scoring gitu ya tentang kelengkapan komponen organisasi. Ini konteksnya dari sebuah organisasi ya. Jadi apakah visi misinya sudah ada, struktur organisasinya seperti apa, dokumen yang ada seperti apa, dokumennya apa, misalkan SOP, Standard Operation Procedure, atau instruksi kerjanya IKA, atau form-formnya sudah lengkap atau belum, sesuai dengan kebutuhan organisasi atau tidak. Nah, itu direncanakan. Setelah direncanakan baru dikerjakan, dilaksanakan. Nah, pelaksanaan itu yang seperti tadi menentukan sasaran mutu gitu ya. Pemetaan organisasi ini, membuat dokumen mutunya, dan dokumen mutu yang tadi SOP, Standard Operation Procedure, instruksi kerjanya maupun form-formnya dan bukti. Bukti-bukti ini yang nanti dibutuhkan oleh tim finance atau bendahara gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penilaian. Kalau konteksnya organisasi, maka dilakukan evaluasi terhadap dokumen mutu yang tadi dibuat nih. Dokumen mutu yang tadi dibuat itu dilakukan penilaian. Penilaiannya ya bersama dengan semua pimpinan organisasi. Nah, artinya kalau semuanya sudah setuju, maka dokumen mutu tadi itu harus dilaksanakan, harus diimplementasikan. Nah, ini sudah masuk ke action. Action itu ya bagaimana improvement ya, improvement, perbaikan atau tindak lanjut dari semua yang dilakukan dengan
yang sudah dibuat mulai dari sasaran mutu, tujuan, visi misi maupun dokumen mutu yang dibuat. Bagaimana setiap anggota organisasi melakukan aktivitasnya sesuai dengan petunjuk atau prosedur yang sudah dibuat dalam dokumen mutu. Nah, ini jika kita implementasi manajemen mutu masjid atau proses manajemen mutu masjid untuk organisasi. Nah, selanjutnya saya ingin sharing aja bahwa manajemen mutu masjid ini bisa juga dilakukan untuk kegiatan seperti yang tadi saya singgung sedikit di awal. Contohnya ya panitia Ramadan dan Idul Fitri. Bagaimana sasaran mutunya ya, perluasan masjid, peningkatan pengumpulan dan distribusi, pengadaan beras zakat fitrah gitu ya, dilakukan secara terbuka. Mulai dari tentukan sasaran mutu, buat draft acara, tentukan anggaran, itu masuk dalam perencanaan. Setelah itu melaksanakannya seperti apa? Membentuk tim panitia, terus setiap anggota tim panitia itu menjalankan rencananya sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Setelah itu bersama-sama dengan pimpinan, kepanitiaan juga melakukan monitoring proses acara gitu ya, dan penilaian bersama nih hasil dari kegiatan kepanitiaan ini seperti apa. Dibuatkan laporannya. Dibuatkan laporan kepada pimpinan atau kepada organisasi yang bersangkutan. Dan dari laporan tersebut, maka organisasi atau pimpinan dapat memberikan saran-saran perbaikan untuk tindak lanjut yang mungkin bisa dikerjakan oleh kepanitiaan tahun berikutnya. Nah, itu sedikit contoh implementasi dari prinsip dan proses manajemen mutu masjid, bagaimana kita menerapkannya di organisasi masjid. Nah, contoh berikutnya ini adalah contoh pengukuran dan evaluasi. Sudah tentu di webinar ini kita tidak bisa membahas semuanya ya. Semoga kita bisa mempunyai waktu lagi untuk berdiskusi lebih detail lagi ini, mungkin dengan bersama Pak Dadu juga dan Ustadz Supardili untuk membedah lebih lanjut lagi bagaimana manajemen mutu masjid. Yang pasti dalam sebuah organisasi itu harus ada pengukuran terhadap sasaran mutu dan bagaimana evaluasinya. Ya paling mudah karena mungkin kita akrab dengan angka-angka ya dan grafik ini menjadi visual yang mudah dicerna oleh semua anggota organisasi. Artinya semua masing-masing bisa memahami. Contoh bagaimana pembuatan program kerja organisasi untuk 1 tahun misalkan. Difokus di bidang apa saja, oleh divisi atau bagian atau unit apa saja, dan kalau kita buatkan program kerjanya berdasarkan waktu, kita bisa tahu nih di hari-hari besar Islam di setiap bulannya ada berapa kegiatan. Nah, dengan seperti itu organisasi bisa mengalokasikan dana. Jadi misalkan bulan Januari sampai April itu butuh berapa dana karena ada berapa kegiatan yang dilaksanakan. Dan kegiatan yang dilaksanakan itu masing-masing membutuhkan dana. Nah, ini perlunya pengukuran dan evaluasi agar kekurangan-kekurangan dalam kegiatan itu bisa dilakukan tindak lanjut ya, perbaikan untuk di masa depan. Dan ini adalah slide terakhir saya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada semua peserta yang hadir. Jika ada pertanyaan silakan kirim email ya ke info@cikalperapan.com atau bisa menghubungi saya di 087 84 kali 24 974. Nah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.